Adjani Zahra, middle blocker berdarah Indonesia yang mulai dilirik Manisa BBSK. Antara harapan, tantangan dan panggung baru di Liga Voli Turki. Satu nama yang selama ini bergema di lapangan-lapangan Australia, kini mulai terdengar di ruang rapat dingin klub Manisa. Seorang middle blocker muda, berdarah Indonesia, bernama Adjani Zahra, mulai mencuri perhatian. Tak terlalu sering terekspos media Indonesia, tetapi aksi sebelumnya di negeri Kangguru justru membuat beberapa tim luar negeri mulai membuka mata. Kini sungguh tak diduga, apa karena Manisa baru merekrut Megawati, hingga kini muncul satu nama besar, mulai mengulurkan pandangan serius pada Adjani Zahra, yakni Manisa BBSK, klub yang baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Voli Turki, Sultanlar Ligi. Klub yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan karena perombakan besar-besaran, drama transfer, hingga keputusan kontroversial memutus kontrak dua pemain andalan mereka, setter Betul Taskeran dan middle blocker Jangkung Hilal Barsyuk. Di tengah kekosongan itu muncullah nama Adjani Zahra. Bagi penggemar voli di tanah air, mungkin nama Adjani Zahra terdengar sedikit asing. Namun, kiprahnya tak bisa dianggap remeh. Perjalanan panjangnya dimulai dari Indonesia, hingga kemudian ia sempat memperkuat Yogyakarta Falcons, klub yang berkiprah di level semi-profesional. Bersama Falcons, Adjani sempat menunjukkan taringnya, tinggi badan ideal untuk seorang middle blocker, kekuatan jumping block yang cepat, serta kecepatan tangannya saat melakukan quick attack membuatnya jadi salah satu prospek besar. Namun, sejarah mencatat bahwa Falcons tidak berhasil melangkah ke Final Four. Disitulah muncul catatan kecil. Adjani masih kerap kesulitan dalam koordinasi, terutama dengan setter yang menjadi nyawa permainan. Meski begitu, langkahnya tidak berhenti. Kesempatan emas ketika sebelumnya ia berada di Australia dan bergabung dengan NSW Phoenix, salah satu klub yang berlaga di Australian Volleyball Super League (AVSL). Disinilah pengalaman internasional mulai menempanya. Di Phoenix, ia bukan lagi pemain pelapis. Ia menjadi bagian dari starting line up yang cukup diandalkan. Performa blockingnya mulai matang, serangan cepatnya makin efektif, dan yang paling menonjol adalah keberaniannya untuk menghadapi speaker-speaker asing dengan postur jauh lebih tinggi. Australia mengajarinya sesuatu yang berbeda, mental baja. Di sisi lain di Turki, klub Manisa BBSK sedang menghadapi gejolak. Setelah resmi naik kasta ke Sultanlar Ligi, klub ini harus menata ulang fondasi mereka. Persaingan di kasta tertinggi Turki bukanlah perkara ringan. Di sana ada raksasa-raksasa seperti Eczacıbaşı Dinafit, Vakıfbank, hingga Fenerbahçe Opet yang punya segudang bintang dunia. Manisa menyadari, untuk bertahan di kasta ini, mereka harus punya skuad yang lebih dari sekadar solid. Harus ada kejutan, harus ada energi baru, dan harus ada keberanian untuk mengambil risiko. Hilal Barsyuk, middle blocker tinggi menjulang yang sebelumnya jadi benteng pertahanan, justru diputus kontraknya. Keputusan ini memicu tanda tanya besar di kalangan penggemar. Namun diam-diam, pelatih Görkem Kazan sudah punya rencana mencari sosok pengganti yang lebih dinamis, lebih agresif, dan punya semangat membara. Nama Adjani Zahra kemudian muncul di meja diskusi. Tidak jelas siapa yang pertama kali menyarankan. Ada rumor bahwa salah satu agen pemain Australia yang punya koneksi ke Turki ikut menyodorkan nama ini. Ada pula yang menyebut asisten pelatih Manisa secara intensif menonton rekaman pertandingan Phoenix di AVSL dan menemukan sesuatu yang menarik pada sosok Adjani. Namun, jalan menuju Manisa bukan tanpa kerikil. Sumber internal klub menyebutkan bahwa salah satu asisten pelatih Manisa cukup skeptis. Ia menilai Adjani memang punya potensi besar, tetapi dari rekaman-rekaman lama ketika membela Yogyakarta Falcons, terlihat jelas ia masih kesulitan dalam sinkronisasi dengan setter. Di level Sultanlar Ligi, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Koordinasi yang tidak rapi bisa meruntuhkan momentum. Dan disinilah letak keraguan. Apakah Adjani siap untuk langsung terjun ke salah satu liga paling kompetitif di dunia? Namun, ada sisi lain yang membuat Manisa tergoda. Adjani masih sangat muda, dan itu artinya ruang untuk berkembang masih luas. Ia bukan pemain jadi, tetapi prospek. Dengan bimbingan yang tepat, Adjani bisa jadi proyek jangka panjang Manisa. Pelatih Görkem Kazan
dikenal sebagai sosok yang berani mengambil risiko. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia pernah menegaskan bahwa Manisa tidak hanya mencari bintang instan, tetapi juga pemain dengan potensi luar biasa. Filosofinya jelas, membangun dari nol, mendidik, lalu melahirkan kejutan. Tidak bisa dipungkiri, sejak kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di Red Sparks Korea Selatan, perhatian dunia pada pemain berdarah Indonesia meningkat drastis. Sosok Mega menjadi semacam mercusuar, membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level internasional. Kini, bayangan itu kembali muncul. Jika Adjani benar-benar direkrut Manisa, maka Indonesia akan memiliki wakil baru di salah satu liga elit dunia. Meskipun berbeda jalur, Mega lewat Korea, Adjani lewat Australia, dampaknya tetap sama. Nama Indonesia kembali menggema. Bagi publik Indonesia, tentu ini bisa menjadi kabar yang membanggakan sekaligus mengejutkan. Pasalnya, nama Adjani belum pernah jadi headline besar di tanah air. Ia bukan bintang timnas, bukan pula figur populer di media sosial. Namun, justru disitulah letak cerita dramatisnya. Seorang pemain yang diam-diam bekerja di luar negeri, tiba-tiba muncul di radar klub Turki. Jika benar-benar terrealisasi, tantangan yang menunggu Adjani bukan main-main. Sultanlar Ligi bukan hanya liga, tapi semacam panggung gladiator bagi para pevoli dunia. Di sana, ia akan berhadapan dengan middle blocker kelas dunia dari Amerika, Serbia, Brasil, hingga Turki sendiri. Beban berat itu bisa jadi batu sandungan, tapi juga bisa menjadi jalan emas. Banyak pemain muda yang justru menemukan jati dirinya setelah dilempar langsung ke kompetisi keras. Manisa bisa jadi tempat ujian, atau sebaliknya, titik lompatan karir Adjani. Beberapa pengamat voli di Turki menyebut langkah Manisa melirik pemain muda non-Eropa sebagai strategi unik. Biasanya klub promosi akan mengandalkan pemain-pemain asing dari Eropa Timur atau Amerika Selatan. Namun Manisa tampaknya ingin tampil beda, mencari pemain dengan potensi mengejutkan, bukan hanya nama besar. Sementara itu, warganet Indonesia yang mulai mendengar rumor ini tentu akan heboh. Mengingat Megawati saja sudah membuat ledakan nasional, maka kehadiran nama baru seperti Adjani bisa memicu rasa penasaran. Siapa sebenarnya Adjani? Bagaimana ia bisa sampai dilirik? Apakah benar ia akan jadi penerus Mega di Eropa? Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Manisa BBSK terkait rekrutan anyar mereka. Namun, kabar ketertarikan terhadap Adjani Zahra semakin kuat. Dari rumor internal, pembahasan sudah masuk ke tahap serius. Membandingkan statistik Adjani di Australia, menilai kembali performanya di Yogyakarta Falcons, dan tentu saja menghitung apakah ia layak menggantikan Hilal Barishik. Apapun keputusan akhirnya, satu hal jelas, nama Adjani Zahra kini sudah masuk radar dunia voli internasional. Dari seorang pemain muda Indonesia yang berjuang di Australia, kini ia bisa saja melangkah ke Turki, salah satu panggung voli terbesar dunia. Jika ini terwujud, maka kita akan menyaksikan babak baru. Seorang middle blocker berdarah Indonesia, berseragam Manisa, bertarung melawan raksasa-raksasa dunia. Sebuah mimpi yang dulu terdengar mustahil, kini perlahan mendekati nyata. Dan siapa tahu suatu hari nanti, dunia akan mengenal nama itu dengan lebih lantang. Adjani Zahra, middle blocker Indonesia yang menembus Eropa.